Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, alhamdulillah udara pagi hari ini terasa sangat sejuk sekali. Ketika kita membuka mata, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan senang hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Raditu billahi robba. Aku ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku ridho dengan keadaan saat ini memeluk agama Islam. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan juga aku ridho dengan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga seorang nabi. Para pemirsa, hari ini hari detik-detik menunggu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1495 tahun yang lalu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dirindukan oleh makhluk bumi. Apabila kita menceritakan kisah kehidupannya, maka banyak sekali kehebatan-kehebatan, keajaiban-keajaiban yang membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Maulid ini, marilah kita jadikan momen atau titik balik untuk semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita melihat risalah beliau, dengan kita melihat kembali kisah-kisah beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang akhlaknya sangat tinggi kepada siapapun, baik itu kepada seorang yang muslim, apalagi seorang muslim. Nabi Muhammad saja dengan seorang yang non muslim itu masih berakhlak dan juga berperilaku sopan kepadanya. Banyak diterangkan hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berperang melawan kaum kafir, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerang musuh. Nabi Muhammad SAW hanya menangkis saja, hanya menangkis serangan dari musuh, dan Rasulullah tidak pernah menggunakan pedang. Rasulullah SAW tidak pernah menyerang kepada kaum musyrikin, karena dalam hati Nabi Muhammad SAW masih menginginkan keimanan pada diri mereka, kaum musyrikin ini. Hanya satu kali Rasulullah SAW itu membunuh kaum musyrikin yang bernama Mu'ayyah bin Khalaf. Dan Mu'ayyah bin Khalaf ini meninggalnya bukan karena serangan Rasulullah, namun karena pikirannya sendiri. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan ajaran agama kepada Umayyah bin Khalaf ini, namun Umayyah malah mengejeknya. Umayyah tidak mendengarkan ajarannya, namun malah mengejek Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika itu Rasulullah juga merasa geram. Namun karena Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, maka Rasulullah bisa memendam amarahnya, tidak jadi marah ini seperti itu. Namun suatu ketika Rasulullah berjalan lagi ketemu Umayyah lagi. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan dan bertemu dengan Umayyah bin Khalaf ini sedang memandikan kudanya.
Rasulullah sambil sedikit meledek kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, kok tumben kudanya dimandikan sendiri, tidak dimandikan oleh budakmu?" Lalu Umayyah karena dia orang yang membenci Rasulullah, Umayyah pun berkelakar, "Wahai Muhammad, mencuci kuda ini sendiri karena aku persiapkan untuk kelak ketika perang aku akan membunuhmu di atas kuda ini." Namun Rasulullah SAW senyum. Kemudian Rasulullah membalas perkataan Umayyah itu dengan perkataan, "Wahai Umayyah, bukan kamu yang membunuhku, namun akulah yang akan membunuhmu di atas kudamu itu." Seketika Umayyah kaget, karena Umayyah tahu bahwa kata-kata Rasulullah itu pasti terjadi, dan dia mulai kepikiran dengan kata-kata Rasulullah itu yang akan membunuhnya di atas kudanya itu. Namun ya karena dia belum kena hidayah, jadi ya menyepelekan saja perkataan Rasulullah itu, dan di dalam hati kecilnya dia masih memikirkan hal tersebut. Tibalah suatu ketika peperangan, dan akhirnya Rasulullah SAW sempat berhadapan-hadapan dengan Umayyah. Ketika itu Umayyah ketakutan, karena dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Nabi Muhammad SAW beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya Rasulullah itu hanya melemparkan batu kecil. Satu riwayat, Rasulullah melemparkan batu kecil kepada tubuh Umayyah. Ada juga riwayat yang lain mengatakan Rasulullah melukai leher Umayyah ini dengan tombak Rasulullah, namun hanya sedikit saja. Namun Umayyah tiba-tiba langsung terjatuh, gulung komeng, berguling-guling karena merasakan sakit yang luar biasa. Dia menjerit-jerit seperti anak kecil yang sedang meminta permen atau apa gitu ya. Kemudian datanglah Abu Jahal yang menghampiri Umayyah. Umayyah, ada apa? Kenapa kamu ini? Aku telah dilukai oleh Rasulullah. Ya, kamu jangan bercanda. Hanya luka sedikit seperti itu kamu sudah gulung komeng. Jangan seperti anak kecil yang nggak dikasih permen lah. Begitu kata Abu Jahal. Namun karena Umayyah ini saking takutnya, jadi luka sedikit itu bisa membuat Umayyah tewas ketika itu. Bukan karena luka yang diberikan atau bukan karena luka akibat senjata Rasulullah, namun dia mati tewas karena dia takut atau terpikir dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW beberapa waktu yang lalu, yaitu Nabi Muhammad akan membunuhnya di atas kudanya itu. Jadi para pemirsa, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa suatu ketika memang pikiran kita itu bisa membunuh kita, bisa mempersulit, atau kadang yang mempersulit kita itu bukan dari orang lain namun dari pikiran kita sendiri. Kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW masih menggunakan akhlak beliau, sopan santun beliau kepada semua orang walaupun itu adalah musuh Islam. Mari di bulan yang mulia ini kita semua lebih memperbaiki diri kita masing-masing untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk lebih bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita untuk sebagai bekal kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.